Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Converse Run Star Trainer. Ini jadi model terbaru untuk versi lifestyle-nya Converse di tahun 2024. Dan awalnya gue nggak nyangka, gue nggak notice sama sekali sepatu ini guys. Tapi ternyata malah jadi hits dan sering banget sold out cuy. Kemarin gue ngecek di Foot Locker, katanya ini tinggal last size juga untuk size 9,5 yang gue pegang ini guys. Dan harganya emang menarik sih, 1.199.000 aja. Ngelihat modelnya juga bisa dibilang nggak seaneh sepatu-sepatu Converse terbaru yang kemarin sempet hits, kayak yang versi bawahnya gede-gede itu. Ini udah terbilang punya build yang lebih minimalis. Dan bahkan saking larisnya, sepatu ini tuh punya resale value gitu. Tadi gue sempet search di internet, ternyata ada yang jual di salah satu online shopping sepatu ini bahkan menyentuh ke harga 2 jutaan. Gokil banget sih, gue nggak nyangka. Dan setelah gue coba untuk kulik sepatu ini, ternyata gue sempat ngebaca juga kalau ini merupakan seri atau model yang terinspirasi dari hampir 20 seri heritage klasiknya Converse. Yang pastinya Converse sendiri udah familiar untuk menulis sepatu-sepatu bertemakan sport seperti running, volley, tenis, fencing, dan masih banyak lagi. Dan akhirnya mereka berhasil untuk ngedevelop sepatu dengan build seperti ini guys. Cuma gue ngelihatnya, karena gue belajar marketing, sepatu dengan tipe kayak gini dirilis di tahun 2024, kayaknya emang ini upaya Converse untuk ya pengen nyaingin Samba aja sih, makanya mereka nge-build sepatu ini. Dimana ini juga udah awam dilakukan sama brand-brand yang lainnya juga, kayak Puma, terus Asics, dan lain sebagainya juga ngelakuin hal yang sama. Ya ini juga udah jadi langkah yang common aja dilakukan sama brand-brand zaman sekarang, dan menurut gue jadi salah satu upaya dari Converse untuk tetap relevan di tahun 2024 ini. Tapi tetap gue harus apresiasi karena mereka keluar dengan salah satu storytelling yang bagus banget, enak didengar, terinspirasi dari nilai-nilai histori yang mereka punya juga, produk-produk historis yang mereka punya, dan yang penting emang ternyata ada buktinya juga guys. Contohnya kayak penggunaan gamsole yang warna coklat di bagian outsole-nya, ini terinspirasi dari heritage sepatu running ataupun indoor track-nya Converse, ataupun dari pola jahitan yang digunakan di sepatu ini. Kalian bisa lihat ada yang mirip sama versi Chuck Taylor All Star. Selain itu, detail bintang di bagian belakangnya ini juga terinspirasi dari sepatu Converse Run Star High yang itu jadi salah satu rilisan yang unik banget di tahun 2019. Dan sebenarnya kalau gue ngelihat model sepatu ini tuh menurut gue tuh minimalis banget, sangat versatile buat dipakai daily, dan bisa dibilang juga sangat mengutamakan fashion dari sisi pemilihan material yang digunakan. Sepatu ini tuh mostly menggunakan perpaduan antara suede, nylon, dan juga area yang warna hitam di bagian samping sini sama di bagian belakang. Gue nggak terlalu yakin sih ini menggunakan material real leather ataupun synthetic leather. Beberapa implementasi detail yang bisa kalian lihat di sepatu ini, di bagian samping di sini ada logonya Converse seperti pada umumnya. Terus ada tulisan All Star di bagian tangnya sini. Sama di bagian belakang di sini ada tulisan Converse lagi bersetelakan dengan adanya logo bintang di area outsole sepatu ini juga. Penggunaan outsole-nya gue seneng banget dengan adanya gum bottom di bagian bawahnya. Kalian bisa lihat sendiri build-nya itu seperti ini guys. Berasa flat banget lah ya, dan di tengah ada tulisan Converse-nya juga. Colorway-nya juga menurut gue enak dilihat, secara keseluruhan tuh kalem banget, apalagi dipadukan dengan adanya penggunaan gum bottom di bawah seperti ini, bikin kelihatan makin oke lagi secara keseluruhannya, nge-elevate banget secara looks-nya. Terlepas gue juga harus infoin ke kalian kalau dari sisi gum bottom yang digunakan nih kayak ada bagian yang bercak-bercak putihnya dikit gitu loh guys. Ini susah juga buat dibersihin, dan ini sebenarnya hal yang udah pernah gue temuin juga di gum bottom yang ada di sepatu Puma Palermo. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dilihat bener-bener diperhatiin tuh baru kelihatan kayak ada bercak-bercak putihnya dikit gitulah guys. Gue nggak tahu sih ini tuh masalah dari sisi kualitas rubbernya ataupun dari sisi memang warnanya emang dibikin kayak gini, tapi menurut gue sih kalau dibikin kayak lebih solid gitu bakalan lebih oke lah secara keseluruhannya guys. Cuma yang gue suka di perilisan sepatu ini, untungnya ya dibandingkan dengan sepatu-sepatu yang tipenya kayak gini tuh, sepatu ini menurut gue punya personality yang ditanamkan.
Looks-nya tuh kayak berasa lumayan garang lah, terutama di bagian outsole-nya. Ini menurut gue bener-bener ngasih statement dan juga elemen desain yang unik di sepatu ini. Jadi waktu dipakai juga kayak berasa personality-nya itu keluar, dan juga berasa kayak ada sisi sporty yang ditawarkan sewaktu gue menggunakan sepatu ini guys. Terutama juga buat kalian yang mungkin pengen sepatu dengan tipe slim seperti ini tapi pengen berasa kayak beda dikit aja gitu. Ya bisa dibilang ini jadi salah satu rilisan yang kelihatan cukup unik. Kan banyak ya kadang kalau gua nge-scroll di komen-komen review gua tuh bilang kalau misalnya sepatu-sepatu kayak Adidas Samba itu udah banyak banget yang pakai bang. Terus kayak KW-nya juga banyak banget gitu. Ya berarti kan sepatunya bagus ya, sering dipakai. Tapi kalau kalian ngerasa itu jadi sesuatu hal yang meresahkan, ya kalian bisa cari model-model yang unik dan banyak kok yang ditawarkan oleh brand-brand yang lain juga. Salah satunya sepatu ini nih. Dan waktu dipakai, terlepas gue ngerasa sepatu ini tuh cakep secara looks-nya, gue juga ngerasa sepatu ini tuh build-nya berasa agak panjang, terutama dari sisi toe down view-nya. Padahal di sepatu ini gue tuh pakainya true to size gitu, dan gue ngerasa ada tendensi juga untuk gue mungkin bisa turun setengah size di sepatu ini dan panjangnya itu bakalan lebih pas saja secara keseluruhan. Tapi gue juga ngerasa di bagian sampingnya tuh lumayan sempit, jadi itu jadi kayak dilema juga gitu. Kalau misalnya gue turun setengah size, kayaknya bagian sampingnya itu sempit, padahal kaki gue juga bukan kaki yang lebar yang kayak kebanyakan orang Indo pada umumnya. Jadi gue saranin lah buat kalian yang tertarik sama sepatu ini, kalian mending kalau pengen aman sebenarnya true to size aja. Tapi buat kalian yang punya kaki lebar, kayaknya ya sepatu ini mungkin nggak akan terlalu cocok buat kalian, karena bagian sampingnya itu bener-bener kayak tight aja secara keseluruhan. Gue saranin sebenarnya kalau kalian bisa cobain dulu di toko, paling aman kalian cobain dulu di toko untuk ngerasain fitting yang ditawarkan oleh sepatu ini. Dan by the way waktu dipakai gue juga ngerasa sepatu ini tuh build-nya kayak agak nukik ke belakang dikit aja, nggak yang parah-parah banget. Terlepas secara kenyamanan juga menurut gue udah cukup oke. Sebenarnya standar aja sih secara keseluruhan. Sepatu dengan build capsule seperti ini menurut gue sangat mengutamakan dari sisi cushioning yang berasa netral aja, low profile, sangat-sangat mengutamakan dari sisi kestabilan, dan itu yang gue dapet di sepatu ini juga. Meskipun gue juga ngerasanya dari sisi kenyamanan ini ada faktor-faktor yang cukup diperhatikan sama Converse, dimana sepatu ini menggunakan 3 layer memory foam yang ini bisa kelihatan dari sisi implementasi insole-nya. Di sini kalau kalian copot insole-nya gitu, di sini kalian bisa ngelihat implementasinya ada kayak 2 tipe foam yang beda. Terus di bagian dalamnya di sini ada yang warna biru, ini juga lumayan memberikan sensasi soft sewaktu kalian menggunakan sepatu ini guys. Jadi meskipun build cushion ataupun build midsole yang ditawarkan ini bisa terbilang standar aja, tapi secara kenyamanan lumayan kebantu dengan adanya sensasi soft yang ditawarkan dari sisi implementasi insole yang ada di sepatu ini guys. Mudah-mudahan insole-nya ini nggak cepet bottom out aja, dan gue juga ngerasa sepatu ini secara keseluruhan masih aman banget untuk digunakan sebagai sepatu daily untuk aktivitas-aktivitas yang daily aja, terutama kalau kalian suka dengan tipe cushioning yang berasa netral dan juga memberikan kestabilan secara keseluruhan. Selain itu juga di bagian dalamnya ini menggunakan material textile, jadi berasa lembut waktu dipakai, nggak ada masalah sama sekali. Jadi pastinya buat kalian yang bagian heel-nya itu lumayan sensitif, ini sih lumayan diperhatikan juga sama Converse guys. And that's about it guys, review untuk sepatu Converse Runstar Trainer, dimana gue happy banget dengan perilisan sepatu ini di tahun 2024, bisa bikin Converse itu jadi relevan lagi. Berasa kayak sepatu-sepatunya yang klasik itu kan udah pastilah timeless, legend dan lain sebagainya, tapi ada satu lagi seri yang bisa banget buat dipakai di tahun ini guys. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja di Foot Locker Indonesia, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok buat kalian. Alright guys, peace.